Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب واغفر لنا ما مضى ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب واغفر لنا ما مضى أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سلة مأمول وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته وقرابته أجمعين وبجاه سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وبجاه مصنف هذا الكتاب الشيخ عبد الوهاب الشعراني وجميع أصولهم وفراهم وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمينا ومشايخنا خصوصا شيخنا الشيخ معلم شافي هذامي أن الله تغشاه من رحمة المغفر لدرجتهم في الجنة وبنية أن الله تعالى يفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويرزقنا علما نافعا ويرزقنا فهم النبيين ويرزقنا حسن الخاتمة ويرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ويرزقنا من حيث لا نحتسب ببركة هذا المجلس وبحرمة شهر شعبان ثم إلى حضرة النبي. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin imamil mujahidin qa'idul ghurril muajjalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul Mukarramin yang saya hormati, segenap para pengurus Masjid Al-Barakah, segenap para jamaah pengurus, para pecinta syariat Allah, pecinta ilmu Allah, yang mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa diberikan kekuatan istiqamah untuk terus taat dan patuh dalam syariatnya, dan akhirnya kita berharap di akhir hidup kita mendapatkan husnul khatimah. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah dengan izin kudrah iradah Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita bermuajahah bersilaturahim dalam rangka sama-sama kita silaturahim
kita makmurin masjid, kita thalabul ilmi, sekaligus kita niat i'tikaf. Nawainal i'tikafa madumna fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Selama ada di masjid ini, selain silaturahmi, thalabul ilmi, kita niat i'tikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan niat baik kita semua menjadi sabab dosa kita diampunin Allah, aib-aib kita ditutup Allah, dan urusan kita dimudahin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutin pembacaan kitab Minahus Saniyah dalam wasiat terakhir masalah zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin. Fa'lam dzalika ya akhi wa la tatruqiz dzikra wa la tatruqiz dzikra, dan jangan kamu tinggalkan zikir. Kenapa emang? Fa innahu, karena sesungguhnya zikir umdatut tariqi, itu menjadi umdah. Umdah itu penopang, tiang. Umdatut tariqi, tiangnya orang bertorikoh. Wa akbaru minas sholati, dan itu paling besar daripada sholat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ini seperti yang sering Al-Fakir sampaikan bahwa kitab ini menerangkan tentang wasiat-wasiat Syekh Ibrahim Al-Matbuli, karena itu salah satu perjalanan kesufian beliau. Syekh Ibrahim Al-Matbuli ini seorang ahli sufi besar, dan nama beliau sangat masyhur di kitab-kitab tasawuf, dan perjalanan kesufian beliau ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Mulai wasiat pertama, kedua, ketiga, dan wasiat terakhir ini adalah tentang zikrullah itu jangan sampai ghaflah, jangan sampai enggak zikir. Kenapa emang? Karena di antara lain jawabannya keterangan-keterangan kemarin, karena yang namanya zikir itu salah satunya bagian yang harus mendarah daging di dalam diri yang udah dekat sama Allah. Jadi jangan kate meleknya, tidurnya dia dalam zikir. Yang kedua, kenapa kok zikir itu jangan sampai lengah, jangan sampai enggak zikir? Salah satu jawaban yang kedua ini, karena zikir itu sebagai penopang tiangnya orang bertorikoh. Torikoh itu apa? Kalau sekarang dimanen torikoh, kalau sekarang orang manen torikoh tuh orang tukang wirid, orang tukang zikir, kayak torikoh Qadiriyah, Naksabandiyah, Tijaniyah, torikoh Alawiyah, torikoh Haddadiyah, torikoh Syahrawardiyah, torikoh Sadiliyah. Itu banyak tuh. Kalau kita di NU atau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu memang ada torikoh-torikoh yang muktabaroh. Jadi banyak tuh torikoh-torikoh. Muktabaroh itu apa? Muktabaroh itu torikoh yang tidak keluar jalur. Torikoh yang tidak keluar jalur. Dulu ada orang torikoh, saya dapat informasi dari almarhum Allah yarham Kiai Ahmad Ma'ruf Cinangka. Dulu kata beliau ada di daerah dekat Pengasinan, di sekitar Duren Seribu. Nah itu dia mengatasnamakan
Toriko apa wali yang dipancung Sesiti Jenar, Toriko Jenaria. Jadi dia ajarannya zikir tiap malam zikir, tapi zikirnya dia cuman Allah Allah Allah, tapi kagak sholat. Karena kata dia alasannya begini, ada ayat Quran yang berbunyi aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat lidzikri, untuk mengingatku, kata Allah. Mereka pahamnya aku mah gak usah sholat, orang aku ingat Allah terus gitu. Makanya dulu tuh pernah juga ada paham orang yang eling, cukup eling udah kagak sholat tuh kan. Karena dalilnya itu tuh, zikirlah aqibis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat lidzikri, karena untuk mengingatku, kata Allah. Akhirnya mereka potong kompas, berarti kalau udah inget nggak perlu sholat gitu. Dan dia bilang tuh dia setiap hari ketemu Allah. Jadi kalau zikir katanya ada cahaya yang turun. Di dalam Quran ada lagi ayatnya, Allahu nurus samawati wal ar, Allah itu cahaya langit dan bumi. Nah itu yang dimaksud di antara paham yang torikoh yang tidak muktabaroh tuh. Ya zikir-zikir juga, cuman tidak muktabaroh. Muktabaroh tuh tidak dibenarkan oleh dalil-dalil yang memperkuat dia boleh bertorikoh. Nah kalau di kalangan Nahdiyin itu tercatat tuh ada beberapa torikoh yang muktabaroh, artinya di beberapa paham atau di beberapa wilayah ada juga orang yang nekat bikin torikoh tertentu tapi tidak muktabaroh. Nah jadi torikoh itu, kalau torik arti sebenarnya torik itu kan jalan, torikun jalan. Jadi makna singkatnya orang yang lagi berjalan menuju Allah gitu. Makanya itu disebut dengan bahasa orang torikoh. Kalau dalam ayat Al-Qur'annya diambil dari kata-kata wa alat torikoti la asqainahum ma'an ghodako. Orang yang ada di torik, di jalan itu, la asqainahum ma'an ghodako, kata Allah, sungguh aku akan kasih minum ma'an ghodako, air yang seger. Nah itu bahasa kiasan tuh, air yang seger. Artinya air yang seger itu air yang penuh hidup yang penuh kenikmatan, kenyamanan. Nah jadi orang yang bertorikoh, orang yang ada pada jalan tersebut, yang Allah kasih nanti ma'an ghodako. Nah ma'an ghodako tuh tafsiran para ulama tuh ilmu manfaat, hidup yang sehat, hidup yang berkah, atau ma'an ghodako tuh. Kalau makna arti sebenarnya air seger, air yang seger. Nah jadi itu kata-kata torikoh intinya. Nah di sini nih kalau kata Ki Musonif, zikir itu sebagai tiang orang bertorikoh. Jadi gak ada tuh orang bertorikoh kagak zikir. Makanya nggak ada salahnya kita ikut torikoh, kagak sesat, asal torikoh itu muktabaroh. Saya pernah ikut torikoh dan ikut baiat torikoh itu, satu pernah Sadziliyah, yang kedua Qadiriyah Naksabandiyah. Itu dua tuh, Qadiriyah Naksabandiyah jalur Abah Anom ada, yang kedua Torikoh Naksabandiyah di Labuan Abah Sukanta, Syekh Asnawi Caringin. Kalau Sadziliyah pernah dibaiat dulu salah satunya di Abu Yadimyati Cidahu Pandeglang. Kemudian yang kedua
sama putra beliau pertama tuh, Abah Muh atau Kiai Haji Muh tadi. Artinya itu salah satu kita bertorikoh biar ada sanad zikir juga tuh. Itu penting tuh, karena kalau kita dalam agama yang namanya sandaran kita wirid zikir tuh nggak boleh sembarangan tuh. Walaupun zikir secara umum sah saja, tapi ketika zikir yang khusus, kalau dalam thariqah kan para mursyid, para masyayikh, para kiai-kiai, para pendahulu-pendahulu zikirnya itu udah zikrun khosun, zikir yang khusus. Jadi bukan zikir yang secara umum dibaca orang, tetapi zikrun khususnya nggak sesat. Contoh, dia baca la ilaha illallah setiap hari, setiap habis sholat itu harus 165, paling sedikitnya 165 setiap habis sholat tuh. Kalau kita nggak baca, zohor nggak baca, ntar asal kudu didobel bacanya, dijamak, jadi 2 kali 165. Terus entah maghrib begitu juga. Nah itu kan mengkhususkan tuh. Jadi mengkhususkan diri kita itu membaca bacaan yang sudah diberikan, kemudian kita jadiin wajib. Jadi memfatwakan diri kita wajib gitu baca zikir tersebut. Ya zikirnya nggak macam-macam, cuman la ilaha illallah, la ilaha illallah. Entar cara aja masing-masing thariqah ada kaifiatnya. Di antara lain ada thariqah tertentu kalau zikir kan, kalau bacaan kalau goyangan pala tuh, kalau dalam istilah Habib Lutfi sebutnya madad. Ada pernah ditanya, bagaimana orang zikir palanya goyang, boleh gak? Beliau ngejawabnya, itu namanya setrum, kontak orang zikir, kemudian dia masukin ke badannya, maka muncullah gerakan energi kayak begitu. Itu sah, namanya dia menikmati. Sama orang kalau udah menikmati lagu dangdut, dianya nggak nyetel dangdut, yang nyetel 5 rumah di samping rumah dia, kan jauh tuh. Dia di sini lagi nulis, tapi tangannya begini. Itu namanya nikmatin tuh, setrum dangdut masuk ke dalam dirinya. Dangdut aja setrumnya ada, energi dangdut begitu dia denger asik, badannya sampai ke jempol-jempolnya digoyangin diri. Makanya ada orang kejadian kalau udah denger dangdut toto refleks aja dia ke panggung, diri tangan ke atas. Itu energi dangdut tuh nyedot dirinya begitu tuh. Lah kalau dari dangdut aja bisa begitu, lah aja kalimat tauhid zikir yang kita baca, kemudian kita konsentrasi, kemudian energinya bisa menggerakkan badan kita, sah, boleh. Cuman di awal-awal tuh 3 zikir yang pertama itu suka didandanin tuh, diajarin. Kita mulai tarik dari pusar, naik ke atas sampai ke nasyah ubun-ubun, sampai ke haji baini 2 kening. Makanya panjang, boleh panjang sampai 15 harkat boleh. Terus ilaha ke pundak kanan, la ilaha illallah. Illallahnya suruh banting ke sini nih, namanya latifatul qalbi, illallah. Entah kedua gitu juga, ketiga gitu juga.
itu buat yang pertama tuh, supaya dia dapat tuh ntar khusyuknya begitu bacaannya banyak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan itu asik tuh. Ada thariqah tertentu ketika gerakan pala itu disesuaikan dengan kalimat hurufnya. Kalimat huruf la ilallah ada la ilaha illa Allah, ada 4. Kalau kata orang pesantren, kalau santri bilang hurufnya 2, isimnya 2. La huruf, ilaha isim, illa huruf, Allah isim. Nih isim 2 nih. Ilah ame Allah, Tuhan ame Allah. Itu kalimat isim kalau kata orang pesantren. Yang ilah, la ame ilah itu huruf. Kalau yang huruf ada di pinggir, yang isim ada di tengah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena ilah Allah itu Tuhan, Allah itu kudu ada di tengah, biar apa yang kita tuju dapatnya dapat. Kalau huruf di pinggir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu kalau zikir pelan itu upayain begitu tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu namanya diantara kaifiat dalam berzikir, biar apa yang kita zikirin setrumnya tuh dapat. Kalau orang berthariqah yang dicari bukan sekedar pahala, bukan sekedar apa yang menjadi kewajiban, tapi sudah plusnya yang pengen diambil. Karena salah satunya bagian orang berzikir itu lagi berusaha dia dekat sama Allah nih. Sama ketika orang udah seneng sama orang, dia demen sama orang, mengidolakan orang, ngobrol di mana aja orang itu dulu yang dia obrolin, saking ngefan itu. Nah itu dia berharap kapan gue ketemu dia, kapan gue bisa lihat dia, gitu tuh. Sama kita ngefan udah sama kalimat Allah. Nah nanti akhirnya Allah bakal ngelihat kita sesuai dengan firman Allah, udzukurni adzkurukum, lu sebutin terus dah nama gua, adzkurukum, gua bakal sebutin juga nama lu, gitu kalau bahasa kitanya tuh. Itu ayat Quran ke udzukurni wadzkurukum wadzkuruli wala takfurun. Saya terusin dulu. Jadi yang namanya zikir itu tiang orang berthariqah, penompang. Bahkan kalau kata Ki Musannif, akbaru minas sholat, peran zikir tuh lebih besar daripada sholat. Nah ini yang disalahpahamin thariqah yang tidak muktabar nih. Udah itu tuh nggak usah sholat, udah zikir aja. Nah salah satunya memang ada ungkapan salah satu, wa akbaru minas sholati, dan lebih besar daripada sholat. Maksudnya apa penjelasannya? Qalal Ustadu Abu Ali Ad-Daqqaq rahmatullahi ta'ala telah berkata, Syekh Ali Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu ta'ala, ini seorang ahli sufi juga. Apa kata beliau? Adzikru ruknun qawiyyun fi tariqillahi ta'ala. Adzikru adapun zikir, ruknun qawiyyun merupakan satu rukun yang kuat, fi tariqillahi ta'ala, di dalam jalan menuju Allah ta'ala. Zikir itu salah satunya rukun yang kuat. Bahkan
huwal umdatu fi hadat tariqi, bahkan itu zikir sebagai penopang orang berthariqah. Wala yasilu ahadun, tidak bisa sampai seseorang ilallahi kepada Allah illa kecuali bidawa bidzikri, dengan sawabab dia berdawam zikir. Jadi dia kudu dawam tuh rutin waktunya. Kalau udah habis maghrib sampai isya, terus habis maghrib sampai isya. Kalau udah sebelum tidur sampai itu terus, itu kudu dawam. Wa qala Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadzili rahimahullahu taala alaihi, apa kata beliau, innama kana dzikrullahi akbaru minas sholati. Nah ini nih, sesungguhnya zikrullah itu lebih besar daripada sholat. Alasannya li'anna sholata, karena sesungguhnya sholat, wa in kanat azimatan, wa in dan sekalipun kanat ada itu sholat, azimatan halnya itu besar, agung, mulia, faqad la yajuzu, tapi terkadang sholat itu terkadang kagak boleh, fi ba'dil awqati, di waktu-waktu tertentu, bi khilafi dzikri, beda halnya dengan zikir, fa innahu, karena sesungguhnya zikir, mustadamun, itu dilanggengkan, dibolehkan, fi umumil halati, di dalam setiap segala keadaan dan waktu. Jadi maksudnya itu tuh, yang dimaksud kata-kata ahli sufi itu, ahli tasawuf, zikir lebih besar dari sholat, bukan mementingkan zikir daripada sholat. Jawabannya yang pertama, di antara lain, yang namanya sholat itu agung, azimah, tapi kadang-kadang di waktu-waktu tertentu sholat kagak boleh. Di dalam kitab fikih disebutin tukrohu, bahkan dalam hadis disebutnya nahana, Rasulullah melarang kita. Kan ada tuh, kapan itu? Kalau di dalam keterangannya satu, orang kagak boleh sholatnya pas terbit matahari, itu nggak boleh. Hina tatlu asyamsu, begitu ketika terbit matahari nggak boleh tuh orang sholat. Sampai kapan? Hatta tartafi'a, sampai matahari itu naik sedikit. Jadi nggak boleh sholat, kagak ada sholat di situ tuh. Itu waktu yang diharamkan kalau dalam fikih tuh, pas matahari terbit. Makanya waktu syuruk itu, waktu tanda habisnya subuh. Jadi begitu waktu syuruk datang, udah langsung kerjain kalau mau sholat. Itu juga sunnah. Tapi kalau udah lewat dikit, nah bye-bye itu salah satu pas matahari terbit. Nah itu nggak boleh tuh. Nanti nungguin hatta tartafiah, sampai nunggu sedikit lagi itu, baru itu masuk waktu duha. Jadi di antara waktu yang diharamkan itu yang pertama. Yang kedua, hina yaqumu zahira hina tamilu samsu, ketika matahari pas, kalau kata kita, di atas kepala kita. Kalau kita diri di lapangan pas matahari ada, kita diri, bayangan kita kagak ada. Itu matahari pas di tengah-tengah tuh, waktu istiwa. Kita diri di tengah-tengah, lagi siang nih. Nah kita cari, bayangan kita kagak ada, di kanan kagak ada, di kiri kagak ada, di depan kagak ada, di belakang kagak ada. Itu menandakan matahari pas banget di pala kita. Itu haram sholat tuh. Makanya waktu zuhur itu, begitu matahari geser dikit aja, bayangan kita nongol dikit, walaupun kagak banyak, dikit aja, zuhur masuk berarti itu. Maka kalau mau ngebuktiin, begitu kita diri di tengah, itu zuhur belum masuk. Makanya dulu kan orang nentuin sholat nggak ada jam, adzan jauh-jauhan, nggak pakai speaker. Nah salah satunya matahari yang menjadi bagian. Makanya dulu kalau depan masjid
itu suka ada kayak tonggak tuh, besi ditanamin di situ tuh, paku. Nah itu buat ngelihat waktu tuh, cuma pakai itu doangan, walaupun ada ilmunya. Nah itu di beberapa masjid kampung tuh masih ada. Itu sebagai salah satu bukti orang dulu begini nih cara nentuin waktu sholat. Sekarang saya gampang orang lihat jam, malah kadang-kadang solehan handphone ya sama orangnya masih di jalan, handphone udah azan. Dia nentuin itu mah gampang sekarang. Nah tapi kalau intinya waktu yang kagak boleh sholat itu yang kedua tuh. Yang ketiga kapan lagi? Hina tudayyifu syamsu al-ghurub lil ghurubi hatta taghruba. Menjelang matahari terbenam. Begitu udah ada kuning-kuningnya semakin terang. Kalau matahari kan mau terang tuh ada mega kuning tuh. Nah mega kuning tuh semakin terang. Nah itu haram waktu sholat tuh. Sampai kapan? Hatta taghruba, sampai matahari nyilem, terbenam, maghrib dah tuh. Nah menjelang terbenam itu waktu yang diharamkan sholat, nggak boleh ada sholat di situ. Yang kedua habis subuh, yang ketiga habis asar. Jadi ada 5 tuh waktu yang diharamkan sholat. Kalau bahasa Rasul dalam hadisnya nahana, Allah Rasul melarang kita. Artinya kembali ke pokok persoalan deh, orang-orang bertorikoh, ahli tasawuf, orang berzikir kelihatannya suka lebay. Kata-katanya, oh pentingan zikir daripada sholat, kerenan zikir daripada sholat, gedean zikir fadilahnya daripada sholat. Omongan beliau-beliau itu kagak salah, tapi jangan salah diartiin. Banyak orang ngomong begitu, akhirnya sholatnya diremehin, sholatnya diasal-asalin, zikirnya dikhusuin. Salah juga tuh. Yang dimaksud lebih besar dari sholat, karena salah satunya bahwa zikir kagak ada waktu yang diharamin. Kapan aja orang zikir boleh. Dan zikir enggak cuman kita di atas sejadah, enggak cuman kita lagi ngadep kiblat, di lagi ngapain kita boleh zikir. Orang lagi nyangkul. Dulu ada guru di daerah Cisarua tuh, Mama Rosadi. Sampai udah deket-deket hayatnya tuh, dia kalau lagi ngapain orang dikasih kata gila. Lagi nanam, lagi nanam cabai, mang kenaon zikrullah, lagi sama Allah. Itu udah saking asik tuh, karena dia apa-apanya dia zikir Allah, 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 Allah. Orang kang lagi ngapain? Lagi sama Allah. Jadi udah kayak saya Siti Jenar begitu tuh. Cuman kan kalau saya Siti Jenar, dia menafsirkan dia manunggaling kaula gustinya tuh. Dia bersatu sama Allah dalam dirinya. Ya walaupun kagak salah makna kalau dalam bahasa tauhid tuh, dalam tasawuf, dalam orang berzikir kagak salah begitu, karena emang dia ngerasain. Cuman ini murid-murid ini yang pada belum nyampe dia ikut-ikutan. Makanya zikirnya udah saking asiknya saya Siti Jenar, anallah, 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 Allah. Anallah tuh saya Allah, saya Allah, saya Allah, sampai dirinya kayak kedengeran dirinya Allah. Padahal yang dimaksud ana ma Allah, saya bersama Allah. Ana ma Allah, anallah. Nah itu namanya manunggaling kaula Gusti tuh gitu tuh. Nah cuman orang-orang yang ada di sekitar muridnya itu salah paham dan akhirnya ya jadi sesat. Kalau beliaunya sebenarnya enggak, cuman dalam sejarah Wali Songo untuk menyelamatkan tauhid yang lain akhirnya dipancung. Tapi dipancung itu bukan artinya dia Allah kagak redo. Jadi gurunya udah kebangetan nyampe, muridnya ikut-ikutan sok kayak gurunya gitu. Nah itu yang banyak repot begitu tuh. Nah jadi zikir itu lebih besar dari sholat, bukan ngeremehin sholat, bukan ninggalin sholat dan kemudian gede-gedein zikir, nggak salah. Jadi zikir itu disebut lebih gede dari sholat karena alasannya istilah dalam waktunya tuh. Kalau dalam sholat ada waktu yang kagak boleh, kita nggak boleh sholat. Tapi itu waktunya sebentar-sebentar doangan.
habis asar, yang kedua nambahin habis subuh. Nggak boleh kecuali sholat sunnah yang punya sabab. Kita mau masuk masjid habis asar, kita sholat tahiyatul masjid, boleh gak? Boleh. Itu mah ada sholat punya sebab. Makanya sholat sunnah itu ada istilah sholat sunnah yang punya sebab dan sholat sunnah yang tidak punya sebab. Nah salah satunya itu sholat sunnah wudu, sholat tahiyatul masjid. Nah itu punya sebab, gara-gara masuk masjid dia niat sholat tahiyatul masjid, walaupun habis subuh, walaupun habis asar boleh dikerjain. Sholat sunnah wudu, kita habis wudu kita sholat sunnah, boleh gak? Boleh. Itu namanya sholat sunnah yang punya sebab, dzu sababin, yang punya sebab. Nah intinya zikir itu nggak ada istilah larangan, pokoknya boleh kapan aja boleh gitu. Kemudian yang berikutnya, sedikit lagi, waqala aidon, dan berkata juga siapa? Syekh Abul Mawahib As-Sadili, ikhtalafu berbeda pendapat para ulama, ayyuma afdalu dzikri sirran au jahran. Berbeda ulama pendapat apakah yang lebih utama, zikir sir atau zikir jahar. Jawabannya walladzi aqulu, dan saya berpendapat anna dzikra jahran, bahwasanya zikir jahar itu afdalu, lebih utama, liman ghalabat alaihil quwwatu, bagi orang yang dikalahkan dengan kekuatan dirinya. Itu min ahlil bidayah, biasanya buat orang pemula. Wa dzikru sirran, dan adapun zikir sir afdalu, itu juga lebih utama, liman ghalabat alaihil jam'iyatu, bagi orang yang bisa mengalahkan dirinya. Wahada min ahlil nihayah, dan itu buat orang sekaliber orang-orang kelas tinggi itu kalau kata kita ahli nihayah. Jadi perbedaan zikir jahar sama zikir sir, mana yang paling utama? Zikir kencang apa zikir pelan? Tergantung. Kalau buat orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan hawanya, maka dia afdol zikir sir. Dia dalam hati dia bisa mengalahkan hawa nafsu dalam dirinya. Tapi kalau buat orang yang hawa nafsunya masih gede, nafsu lawamah, sawamah, amarah, nafsu saitoniyah dan nafsu hayawaniyahnya masih banyak dalam diri, itu zikirnya afdolnya kencang, talafuzin, keluarin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kita lagi mengalahkan, ngancurin hawa nafsu dalam diri kita. Kalau kata dibahas, kalau kata guru nih dulu, ibarat di badan kita banyak pohon-pohon yang numbuh nih, alang-alang. Nah kita lagi babat-badatin, orang lagi zikir tuh ngebabatin rumput dalam badan kita. Nah rumputnya tuh hawa nafsu. Kan hawa nafsu banyak tuh yang jelek-jelek, nafsu saitoniyah, bahami, haywaniyah, nafsu lawamah, sawamah, ammaro, nafsu harta, nafsu jabatan, nafsu perempuan, nafsu dunia, nafsu begini, itu banyak tuh. Nah itu kalau kita zikir kita lagi mapasin. Nah itu zikirnya kudu kencang, kudu ditalafusin, jangan dalam hati la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ntar kalau rumput-rumput itu udah hilang tuh, nafsu-nafsu jelek udah hilang, dengan secara otomatis akan muncul nafsu yang kita tunggu-tunggu, yang Allah redho. Satu, nafsu radiyah, munculnya dari sini nih. Yang kedua, nafsu mutmainnah, munculnya dari sini. Itu yang dipanggil ame Allah sesuai dalam Al-Quran yang sering kita baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, dan seterusnya. Nah kita lagi cari nafsu mutmainnah dalam diri kita nih. Semua ada, cuman dia lagi ngumpet. Semua di dalam diri kita nih ada nafsu mutmainnah, cuman rata-rata ketutupan sama nafsu yang jelek-jelek. Nah orang bertorikoh intinya itu tujuan dia tuh. Bukan karena kesaktian, bukan kanuragan, bukan dia pengen wirid di atas pohon pisang, bukan dia pengen wirid di atas air. Nah kalau orang sufi berkaitan, orang zikir torikoh tujuannya kesufian, tujuannya itu gak ada yang lain tuh.
dia lagi berusaha mancing nafsu mutmainnah dia keluar dalam dirinya, nafsu-nafsu yang jelek, rumput alang-alang yang jelek itu lagi dibabat-babatin. Nah, orang yang lagi banyak alang-alang itu afdolnya zikirnya jahar, kencang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau zikirnya hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal. Misalnya yang itu mesti jahar. Jahar itu dikeluarin suaranya. Tapi kalau orang yang udah cakep, orang yang di badannya alang-alang udah kagak ada, nafsunya kagak ada, afdolnya zikirnya sir, pelan. Sir tuh kedengaran kuping dia sendiri. Kalau zikir yang kalau kita nafsu kita masih gede, zikir kenceng. Karena kalau zikir kita alang-alang kita masih banyak, zikirnya pelan, ya habis dikerubutin alang-alang. Ntar kita inget motor, ntar inget utang, ntar arisan, ntar kondangan, ntar bini, udah kacau. Makanya lawannya tuh kudu kenceng. Makanya ketika kita masuk toriko, zikir ada yang main kenceng-kenceng tuh, dia refleks dengan sendirinya tuh la ilaha illallah, la. Dia nggak ada yang lain tujuannya, lagi ngebersihin badan itu. Jadi alang-alang di badan kita lagi kita arit-aritin. Nah, itu di antara yang menjadi kenapa zikir jahar dan zikir sir. Jadi masing-masing intinya ada keutamaan, ada fadilah, ada manfaat, tergantung badan dan dirinya. Kemudian waqala aidan wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi intinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama zikir itu sangat penting karena menjadi penopang kita menuju jalan ridho Allah. Yang kedua, zikir itu merupakan bagian yang kuat, ruknun qawiyun di dalam kita berthariqah. Dan yang ketiga, zikir itu bisa dihasilkan manfaat enaknya itu salah satunya dengan sebab dawam, zikirnya kudu rutin. Bahkan zikirnya itu bisa memasukin setrum zikir itu dalam diri. Kalau ada ungkapan ulama yang lain, likulli harfin, setiap hurufnya itu ada setrumnya tuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu 24 huruf kalau kita hitung tuh. Nah, itu satu hurufnya tuh itu ada setrumnya. Bismillahirrahmanirrahim itu jumlah hurufnya ada 19. Setiap satu hurufnya ada setrumnya tuh. Ba, sin, mim, alif, lam, ha dan seterusnya. Itu satu hurufnya ada setrumnya tuh. Nah, kita kudu dapat setrumnya tuh, kudu dapat. Biar kata zikir cuma bismillahirrahmanirrahim, tapi setrumnya kita penuh di dalam diri kita. Nah, itu manfaatnya banyak. Tapi ada orang zikir banyak banget, ataupun setrumnya kagak ada yang nempel dalam dirinya, itu susah ambil manfaat. Kalau timbang pahala asal ikhlas, insya Allah pahala dapat. Tapi yang kita pengen kan manfaat dalam diri. Makanya amalan orang-orang dulu apa aja cuma paling bismillahirrahmanirrahim. Ya lain bismillah orang dulu sama kita bismillah ya kagak ngapa-ngapa, begitu-begitu aja. Jadi dalam hal apa aja tuh. Nah, bukan bismillahnya, zikir yang kita bacanya, setrumnya udah dapat apa belum gitu. Nah, jadi usikum wa nafsi wa iya bitaqwallah, maka kita nggak boleh berhenti dalam menzikirkan apa yang kita zikirkan. Apa aja banyak yang kita zikirin, kalimat-kalimat thayyibah banyak, tapi intinya dawam, rutin. Yang kedua, jumlahnya jangan sedikit, banyak gitu. Mudah-mudahan insya Allah dari zikir-zikir yang kita baca bukan sekedar pahala, bukan sekedar ridho Allah, tapi kemanfaatan dalam diri kita itu ada. Dulu saya juga punya tuh kepengenan punya ilmu kebal, dulu ada, namanya anak muda dulu, pengen sakti, pengen kebal, punya ambil guru ke sono, saya berguru ke sono. Tapi saya dapat guru satu di daerah Cianjur, nasihatnya mantap juga, saya ingat sampai sekarang tuh.
Orang kebal itu bukan ditusuk kagak berdarah, ditembak kagak berdarah, bukan itu tuh. Karena setiap ilmu kebal punya kelemahan. Kadang orang dikebal ditusuk, diginiin belum tentu kebal. Ada orang diginiin kebal tapi diginiin belum tentu kebal. Orang suka begini tuh atraksi begini-begini. Coba jangan diginiin, ditusuk. Coba jangan ditusuk, dikobet itu dikobet begitu tuh. Nah, belum tentu kebal. Karena itu rumusannya setiap ilmu kebal pasti ada kelemahannya. Nah, ilmu kebal yang sebenarnya kalau salah satu guru nih Al-Fakir nih di Cianjur tuh bilang, yang saya ingat tuh, orang tadinya pengen ngebacok kita, begitu ngelihat kita dia kagak jadi ngebacok. Dia tadinya pengen nembak kita, begitu ngelihat kita nggak usah ngelihat wajahnya, ngelihat dari belakang kayak pokoknya ngelihat badan kita aja nggak jadi. Nah, itu ilmu kebal sebenarnya tuh. Orang yang udah masuk setrum wiridan ke dalam dirinya tuh, nah itu bisa nularin setrum orang yang zalim, orang yang pengen jahat tuh. Dengan sendirinya dia kagak kepengen, bukan ngenes, bukan. Lo tampang ngenes kan kesian, ya gue pengen malak, lihat tampangnya begini, rokoknya jinggo lama, gue samsu, kata kang pegal, udah kagak jadi, bukan itu mengenes itu. Nah, tapi kalau ini tuh begitu, jadi energinya bisa kesedot begitu tuh. Nah, itu ilmu kanuragan, ilmu kebal yang sebenarnya kayak begitu. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, intinya kita jangan pernah berhenti dalam berzikir, karena sewaktu-waktu pasti itu bakal manfaat di saat kita punya kondisi-kondisi yang sangat darurat. Mudah-mudahan insya Allah yang menjadi inti kita adalah supaya apa yang Allah sudah tetapkan di dalam keredoan dan keberkahan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan ridho dan berkahnya dengan sebab apa yang udah kita zikirin, baik zikir habis sholat, zikir sebelum sholat, zikir nunggu sholat, zikir kita di rumah. Mudah-mudahan itu semua menjadi sabab kita berthariqah, berjalan dan akhirnya menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anni karim, wa'fu 'anni karim, wa'fu 'anni karim ya arhamar rahimin. Irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah bi barakati sab'il mathani minal Qur'anil Karim. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa zidna ilman nafi'an wa zidna ilman nafi'an bifadlika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, barik lana fi Sya'ban wa ballighna wa wafiqna wa sahhilna al-ibadata fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.